Perkenalkan, kami dari kelompok PLBA, saya Zalfandi Pratama, absen 36. Saya Reva Aulia, absen 25. Saya Adinul Melina dari absen 1. Saya Tulsekar Arula Putri, absen 32. Saya Sandra Insya absen 29. Saya Revatul Satya Ramadhani, absen 26. Kami akan mempresentasikan pemanfaatan ekonomi. Latar belakang sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan karena sulit terurai dan dapat menyebabkan pencemaran air serta tanah. Di lingkungan sekolah, sampah plastik juga sangat tinggi dari kemasan makanan dan minuman. Contohnya botol mineral, botol aqua, lalu ciki-ciki, begitu. Berdasarkan hasil surveinya, jumlah sampah plastik di sekolah itu masih cukup tinggi dan kebiasaan siswa memilah sampah itu belum cukup konsisten. Padahal sampah plastik itu memiliki nilai ekonomi jika dikelola melalui program bank sampah atau daur ulang. Jika terus dilanjutkan, maka sampah plastik juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan rumusan masalah. Pertama, apa jenis sampah? Tujuan penelitian. Pertama, mengidentifikasi jenis sampah plastik yang paling banyak ditemukan di sekolah. Kedua, manfaat penelitian. Pertama, meningkatkan kesadaran peduli lingkungan. Kedua, menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui pemanfaatan sampah plastik. Ketiga, menjadi dasar pengembangan program bank sampah atau usaha daur ulang. Keempat, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Kelima, mengurangi pencemaran sampah plastik. Keenam dan terakhir, mendukung pengelolaan sampah plastik berkelanjutan. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa angka yang kemudian dianalisis secara statistik guna mengetahui tingkat pemanfaatan ekonomi limbah plastik. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, angket atau kuesioner. Angket disebarkan kepada responden untuk mengetahui tingkat pemahaman, partisipasi, serta pandangan mengenai pemanfaatan limbah plastik sebagai sumber ekonomi. Data yang diperoleh berbentuk pilihan jawaban yang dapat dihitung frekuensi dan persentasenya. Yang kedua, studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber tertulis seperti laporan kegiatan, arsip sekolah, data bank sampah, artikel maupun referensi lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan limbah plastik. Data ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat hasil angka. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, yaitu dengan menghitung frekuensi dan persentase jawaban responden, kemudian disajikan dalam bentuk tabel atau diagram agar lebih mudah dipahami. Apa itu sampah plastik? Sampah plastik adalah limbah yang berasal dari produk plastik yang sudah tidak digunakan, seperti kantong plastik, botol, dan kemasan sekali pakai. Plastik sulit terurai secara alami sehingga menjadi masalah bagi lingkungan. Yang selanjutnya, dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Yang pertama, dampak sampah plastik pada tanah. Menghalangi penyerapan air, mengganggu kesuburan tanah, dan dapat merusak ekosistem karena plastik membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Yang kedua, dampak sampah plastik pada air. Sampah plastik
mencemari air, merusak ekosistem laut, membahayakan hewan yang bisa menelannya, dan menghasilkan mikroplastik yang beresiko masuk ke rantai makanan manusia. Yang selanjutnya ada pemanfaatan sampah plastik secara ekonomi. Pemanfaatan sampah plastik secara ekonomi adalah proses mengelola limbah plastik yang tidak terpakai menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga menciptakan nilai tambah dan peluang usaha baru. Contohnya ada pembangkit listrik tenaga sampah, yang kedua ada kreativitas daur ulang. Kita dapat membuat aksesoris, tas, dompet dari kemasan plastik. Dan yang terakhir ada contoh program serupa yang telah berhasil. Banyak instansi pendidikan yang telah sukses menerapkan program serupa. Salah satunya adalah program Adiwiyata. Di berbagai sekolah unggulan, program tersebut membuktikan bahwa dengan sistem penilaian sampah dari sumbernya dan kerjasama dengan bank sampah lokal, sekolah tidak hanya mampu mengurangi volume sampah hingga 40 sampai dengan 60%, tetapi juga mampu menciptakan unit usaha mandiri bagi siswa dalam bidang kerajinan tangan ramah lingkungan. Terkait data kebiasaan siswa memilah sampah. Di bawah saya ini ada diagram. Diagram tersebut adalah hasil angketnya. Saya akan menjelaskan. Berdasarkan hasil angketnya, yang disebarkan kepada 16 responden diperoleh sebagai berikut. Sering 0% atau 0 siswa, kadang-kadang 87,5%, 14 siswa. Tidak pernah 0% atau 0 siswa. Hal ini menunjukkan sebagian besar siswa sebenarnya sudah mengetahui cara memilah sampah itu bagaimana, namun belum dijalankan secara konsisten. Dan jika kondisi ini terus-menerus, maka sampah plastik akan terus menumpuk dan sulit akan dimanfaatkan kembali. Padahal sampah itu bisa memiliki nilai ekonomi loh, jika dipisahkan dengan benar. Upaya perbaikan berdasarkan data hasil angket. Di slide sebelumnya kan saya menjelaskan hasil angket. Di situ dijelaskan bahwa yang sering melakukan pemilahan sampah itu 0 siswa. Lalu yang jarang itu 2 siswa. Lalu yang kadang-kadang ada 14 siswa. Lalu yang tidak pernah 0 siswa. Maka dari itu saya memberikan solusi agar meningkatkan kebiasaan siswa dalam memilah sampah sebagai berikut. Pertama, membiasakan siswa membuat sampah pada tempatnya atau sesuai jenisnya setiap hari. Kedua, guru dan ketua kelas memberikan contoh serta mengingat secara rutin. Ketiga, mengadakan kegiatan peduli lingkungan secara berkala. Keempat, mengurangi penggunaan sampah plastik dengan cara pakai botol yang berulang kali bisa dipakai dan atau membawa kotak bekal. Kelima, mengolah sampah plastik melalui bank sampah agar dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai jualnya juga. Dengan adanya kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, pemilihan sampah akan menjadi kebiasaan bagus bagi sekolah. Jika semua warga sekolah ikut, lingkungan sekolah akan menjadi lebih bersih, sehat, dan tertata dengan baik. Bahkan bisa menjadi manfaat ekonomi loh. Perkiraan jumlah sampah anorganik di sekolah. Grafik ini menunjukkan persepsi responden terhadap volume sampah anorganik yang dihasilkan di lingkungan sekolah. Total responden yang kami dapat sebanyak 16 orang. Kategori banyak menjadi jawaban yang paling dominan dengan persentase sebesar 56,3%. Kategori sangat banyak dipilih oleh 31,3% responden. Kategori sedang dipilih oleh 12,5 responden. Kategori sedikit dan sangat sedikit tercatat 0% atau tidak ada responden yang memilih opsi ini. Jadi kesimpulannya, secara akumulatif, sebanyak 87,6% responden menganggap bahwa sampah plastik
plastik di sekolah berada pada level yang tinggi atau gabungan kategori banyak dan sangat. Data durasi pengumpulan sampah anorganik. Grafik ini menunjukkan berapa lama sampah anorganik biasanya dibiarkan di dalam tong sebelum akhirnya dibuang atau diambil. Dari data tersebut kita peroleh total respondennya ada 16 orang. Dari data itu menunjukkan distribusi yang sangat merata, di mana 4 opsi memiliki persentase yang sama besar, yaitu masing-masing 25%. Hari pertama, 25% responden menyatakan sampah diambil setiap hari. Hari ketiga, 25% responden menyatakan sampah diambil setiap 3 hari. 4 hari, 25% responden menyatakan sampah diambil setiap 4 hari. Kurang dari 5 hari, responden menyatakan sampah diambil lebih dari 5 hari sekali. Opsi kedua, 2 hari tidak ada responden yang memilih opsi ini. Jadi kesimpulannya, hal ini menunjukkan terdapat variasi yang signifikan dalam waktu pengangkutan sampah di sekolah sebanyak 50% responden melaporkan bahwa sampah baru diambil setelah 4 atau bahkan lebih dari 5 hari, yang merupakan durasi cukup lama mengingat volume sampah yang dianggap banyak pada data pertama. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sampah plastik yang terdapat di lingkungan sekolah. Sampah plastik merupakan limbah anorganik yang sangat sulit terurai secara alami dan membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai. Beberapa jenis sampah plastik yang sering kita temukan di sekolah antara lain botol plastik, bungkus makanan plastik, gelas plastik, dan kantong plastik. Jenis-jenis inilah yang paling sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari siswa. Berdasarkan hasil angket yang telah kami sebarkan kepada 16 responden, diperoleh data bahwa jenis sampah yang paling sering ditemukan adalah bungkus makanan plastik dengan persentase 87,5%, kemudian disusul oleh botol plastik sebesar 62,5%, dan gelas plastik sebesar 50%. Dan data ini dapat kita lihat bahwa kemasan makanan sekali pakai menjadi penyumbang utama sampah plastik di sekolah. Setiap jenis sampah plastik memiliki karakteristik yang berbeda. Bungkus makanan plastik biasanya tipis dan sulit didaur ulang karena sering tercampur sisa makanan. Botol plastik sebenarnya bisa didaur ulang, namun seringkali tetap dibuang sembarangan. Sedangkan gelas dan kantong plastik umumnya hanya digunakan sekali pakai, sehingga jumlahnya terus bertambah setiap hari. Berdasarkan teori dan hasil angket, dapat disimpulkan bahwa sampah plastik di sekolah didominasi oleh kemasan makanan sekali pakai. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan konsumsi harian siswa berpengaruh besar terhadap jumlah sampah plastik yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sebagai langkah awal pengelolaan sampah yang lebih baik. Data Bank Sampah TPS Kademangan. Data Bank Sampah pada penelitian ini diperoleh melalui observasi dan studi literatur terkait TPS Kademangan yang beralamat di Jalan Abimanyu nomor 31 Jatisari, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. TPS ini berfungsi sebagai tempat penampungan dan pengelolaan sampah dari masyarakat sekitar serta beberapa instansi, termasuk sekolah. Dalam sistem bank sampah, sampah anorganik tersebut kemudian dijual kepada pengumpul sehingga menghasilkan pendapatan. Hasil penjualan dicatat sebagai tabungan yang dapat diuangkan. A. Sistem pengelolaan. Sistem pengelolaan sampah di TPS Kalimangan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pengumpulan sampah, baik dari masyarakat maupun dari lembaga pendidikan. Yang kedua, pemilihan sampah berdasarkan jenisnya, seperti plastik, kertas, logam, dan bahan anorganik lainnya. Yang ketiga, penimbangan dan pencatatan, untuk mengetahui jumlah serta nilai ekonomis sampah yang disetorkan. Yang keempat, penyaluran atau penjualan kepada pengumpul atau pihak daur ulang. Nah, melalui sistem tersebut, sampah yang sebelumnya tidak memiliki nilai guna dapat diubah menjadi komoditas yang bernilai ekonomi.
B. Aspek ekonomi. TPS Pademangan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan. Sampah anorganik seperti botol plastik, kardus, dan kain memiliki harga jual tertentu berdasarkan beratnya. Hasil penjualan tersebut dapat satu menjadi tambahan pendapatan bagi penyetor sampah. Yang kedua, menambah kas pengelolaan bank sampah. Tiga, mendukung kegiatan operasional maupun kegiatan sosial lainnya. Dalam ikut sekolah, kerjasama dengan TPS Kademangan dapat memberikan manfaat ekonomi berupa penambahan kas kelas atau kas kegiatan siswa. Selain itu, program ini juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran kontekstual mengenai konsep ekonomi sederhana, seperti kegiatan menabung, perhitungan hasil penjualan, serta pemahaman tentang nilai tambah suatu barang. C. Hubungan dengan program sekolah. Kerjasama antara sekolah dan TPS Pademangan dapat mendukung pelaksanaan program sekolah berwawasan lingkungan, termasuk program Adiyata. Nah, program Adiyata bertujuan untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan melalui pengelolaan lingkungan yang terencana dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, kegiatan bank sampah dapat menjadi salah satu bentuk implementasi nyata dari indikator Adiyata, khususnya pada aspek pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Dan sekolah dapat melakukan yang pertama, menerapkan sistem pemilahan sampah di setiap kelas. Yang kedua, menjadwalkan penyetoran sampah secara berkala ke TPS Kademangan. Yang ketiga, mengintegrasikan kegiatan bank sampah dalam pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Yang keempat, mencatat hasil penjualan sampah sebagai bagian dari laporan kegiatan lingkungan sekolah. Nah, melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya belajar menjaga kebersihan lingkungan, tapi juga memahami bahwa pengelolaan sampah memiliki nilai ekonomi. Hal ini selaras dengan tujuan penelitian yang mengkaji hubungan antara pengelolaan sampah dan aspek ekonomi. Selanjutnya, data pendukung lainnya, studi literatur. A. Pentingnya pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Pengelolaan sampah merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Sekolah sebagai tempat aktivitas harian siswa berpotensi menghasilkan berbagai jenis sampah, terutama sampah anorganik seperti plastik kemasan makanan dan minuman. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah dan mengelola sampah harus dimulai sejak usia sekolah agar terbentuk kebiasaan ramah lingkungan dalam jangka yang panjang. Lingkungan sekolah yang menerapkan pengelolaan sampah yang baik terbukti mampu menumbuhkan kepedulian siswa terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, penelitian mengenai kebiasaan pemilahan sampah di sekolah menjadi penting sebagai dasar evaluasi dan perbaikan program pengelolaan sampah. B. Data nasional penggunaan plastik di Indonesia. Permasalahan sampah plastik di Indonesia tergolong serius. Berdasarkan data dari program Citarum Harum, Indonesia menggunakan sekitar 182,7 miliar kantong plastik tiap tahun. Tingginya penggunaan plastik ini berdampak langsung pada meningkatnya volume sampah anorganik yang sulit terurai. Data tersebut memperkuat urgensi penerapan kebiasaan pengurangan dan pemilahan sampah sejak lingkungan sekolah. Jika siswa tidak dibiasakan sejak dini, maka potensi penumpukan sampah plastik akan terus meningkat. Dengan adanya edukasi dan praktik langsung di sekolah, diharapkan siswa dapat berkontribusi dalam mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai serta lebih disiplin dalam memilah sampah. Keterkaitan dan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan studi literatur yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa 1. Sekolah merupakan tempat strategis untuk membentuk perilaku peduli lingkungan. 2. Edukasi dan fasilitas sangat memengaruhi kebiasaan memilah sampah. 3. Masalah sampah plastik di Indonesia masih tinggi sehingga perlu intervensi sejak dini. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengelolaan dan pemilahan sampah anorganik di lingkungan sekolah yang dilakukan menjadi relevan dan penting. Data yang diperoleh dari angket dan observasi dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi nyata di sekolah,
mengidentifikasi tingkat kesadaran siswa, dan memberikan rekomendasi perbaikan program mengenai pengelolaan sampah. Jadi, berikut ini ada infografis kami, di mana di sini sudah diberikan tahapan-tahapannya. Mulai dari yang pertama yaitu mencari sumber sampahnya, kemudian tahap kedua adalah membersihkannya serta menimbangnya, tahap ketiga adalah menjualnya ke beberapa tempat seperti pengepul, bank sampah, dan lain-lain untuk ditukar menjadi cuan. Berikut adalah aplikasi yang kami gunakan atau yang kami rekomendasikan, di mana aplikasi ini bernama Recosystem. Kenapa kami memilih aplikasi ini? Aplikasi ini pertama, yaitu memiliki yang namanya pengelolaan terintegrasi, di mana pengelolaan ini akan memberitahukan sampah yang akan diatur atau diproses dalam bentuk daur ulang yang sudah terstandarisasi. Yang kedua adalah transparansi data, di mana pengguna atau penyetor dapat melihat dampak dari sampah yang kita setorkan atau yang telah kita antarkan. Yang ketiga adalah inactive system, yaitu di mana memberikan apresiasi berupa Reco Points yang dapat diubah menjadi saldo dana ataupun uang digital. Berikut ini adalah cara penggunaan dari Reco System. Yang pertama, kalian bisa memilah sampah yang akan kalian setorkan, dan pastikan sampah yang kalian setorkan adalah sampah anorganik berupa plastik, kertas, ataupun sebagainya, tanpa tercampur sampah organik. Dan juga pastikan sampah telah bersih dari kotoran. Kemudian langkah selanjutnya adalah identifikasi lokasi, di mana kalian bisa membuka aplikasi kalian dan memilih fitur Waste Station. Nah, di sana kalian akan menemukan tempat-tempat di mana kalian bisa menyetorkan sampah tersebut. Tahap ketiga yaitu adalah proses penyetoran atau drop-off. Kalian bisa memanggil kurir ataupun kalian juga bisa mendatangi outlet tersebut untuk menyetorkan sampah. Tahap terakhir adalah verifikasi, yaitu di mana sampah kalian akan dihitung dan akan diubah menjadi Reco Points untuk ditukarkan menjadi saldo. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jenis sampah plastik yang paling banyak ditemukan di lingkungan sekolah adalah bungkus makanan plastik, diikuti oleh botol dan gelas plastik. Jumlah sampah anorganik di sekolah tergolong cukup banyak, namun kebiasaan siswa dalam memilih sampah masih rendah. Fasilitas tempat sampah yang belum terpilah dengan baik serta kurangnya pembiasaan menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah. Meskipun demikian, sampah plastik yang dihasilkan memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali melalui sistem bank sampah atau kegiatan kewirausahaan sekolah. Dengan pengelolaan yang tepat, limbah plastik tidak hanya dapat mengurangi pencemaran, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang bermanfaat bagi sekolah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sekolah perlu menyediakan tempat sampah terpilah, organik dan anorganik di setiap sudut lingkungan sekolah. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi rutin mengenai pentingnya memilah dan mengelola sampah plastik. Mengembangkan program bank sampah sekolah sebagai sarana pembelajaran kewirausahaan berbasis lingkungan, mendorong kreativitas siswa dalam mengolah limbah plastik menjadi produk bernilai jual, menjadikan pengelolaan sampah plastik sebagai bagian dari program kewirausahaan sekolah yang berkelanjutan. Selanjutnya, lampiran. Lampiran 1, kuesioner penelitian. Judul, Angket Penelitian Pengelolaan Sampah Anorganik di SMA Negeri 1 Kademangan. Tujuan, kuesioner ini disusun untuk mengetahui tingkat pengetahuan, kebiasaan, serta kendala siswa dalam melakukan pemilahan sampah anorganik di lingkungan sekolah. Daftar pertanyaan. 1. Apakah kamu sering memilah sampah? 2. Apakah kamu mengetahui apa itu sampah anorganik? 3. Apakah kamu biasanya memisahkan sampah anorganik dari sampah lain? 4. Menurutmu, apakah tempat sampah di sekolah sudah dipilah dengan baik? 5. Berapa lama biasanya sampah anorganik dalam satu tong di sekolah terkumpul sebelum diambil? 6. Sampah anorganik apa yang paling sering kamu temukan di sekolah? 7.
Menurut perkiraanmu, jumlah sampah anorganik di sekolah termasuk rentang sedikit atau sampai sangat banyak? 8. Apa kendala utama dalam lampiran 2, data mentah hasil penelitian? Jumlah responden yaitu 16 siswa. Metode pengumpulan Google Form. Tanggal pengambilan data 25 Februari 2026. 2.1 Rekapitulasi kebiasaan memilah sampah dengan kategori kadang-kadang, jarang, sering, dan selalu. Sebagian besar siswa, yaitu 75%, hanya kadang-kadang memilah sampah. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan memilah sampah belum menjadi perilaku rutin di kalangan siswa. 2.2 Tingkat pengetahuan tentang sampah anorganik dengan kategori sangat tahu, cukup tahu, kurang tahu, dan tidak tahu. Mayoritas responden memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai sampah anorganik. Namun, pengetahuan ini belum sepenuhnya diikuti oleh perilaku memilah sampah. 2.3 Kebiasaan memisahkan sampah anorganik dengan kategori selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Sebanyak 83,4 siswa hanya kadang-kadang memisahkan sampah anorganik, yang menunjukkan rendahnya konsistensi dalam praktik pemilahan. 2.4 Tempat sampah di sekolah dengan kategori belum dipilah, sebagian sudah dipilah, tidak tahu, dan sudah dipilah dengan baik. Setengah responden menilai bahwa tempat sampah di sekolah belum dipilah dengan baik, yang mengindikasikan perlunya peningkatan fasilitas. 2.5 Lama penumpukan sampah dengan rentang waktu 1 hari, 3 hari, 4 hari, dan lebih dari 5 hari. Sebagian tong sampah 33,3% baru dikosongkan setelah lebih dari 5 hari, yang berpotensi menimbulkan penumpukan sampah. 2.6 Jenis sampah anorganik dominan. Berdasarkan jawaban responden, jenis sampah yang paling sering ditemukan yaitu botol plastik, bungkus makanan plastik, dan gelas plastik. Sampah plastik sekali pakai merupakan kontributor utama sampah anorganik di sekolah. 2.7 Persepsi jumlah sampah dengan kategori sangat banyak, sedang, dan sedikit. Sebanyak 83,3% responden menilai jumlah sampah anorganik di sekolah berada pada kategori banyak hingga sangat banyak. 2.8 Kendala utama dalam pemilahan sampah. Kendala yang paling sering disebut responden yaitu tidak terbiasa memilih sampah, kurang sosialisasi atau edukasi, malas, dan kurangnya tempat sampah terpilah. Hambatan berasal dari faktor perilaku siswa dan keterbatasan fasilitas. Lampiran 3, lembar observasi. Objek observasi, fasilitas tempat sampah sekolah. Lokasi, lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Kademangan. Tanggal 25 Februari 2026. Aspek yang diamati yaitu 1. Ketersediaan tempat sampah terpilah dengan kriteria ada atau tidak. Hasil pengamatannya belum merata. Ada, namun belum merata. 2. Kondisi fisik tempat sampah dengan kriteria baik, cukup, kurang. Hasil pengamatannya cukup. Kebersihan area sekitar dengan kriteria bersih, cukup, kotor. Hasil pengamatannya cukup. 4. Jenis sampah dominan. Dengan hasil pengamatan, sampah yang paling dominan adalah sampah plastik. 5. Kepatuhan siswa dalam memilah sampah. Dengan kriteria tinggi, sedang, atau rendah. Hasil pengamatannya yaitu rendah. Masih ditemukan pencampuran antara sampah organik dan anorganik pada beberapa titik tempat sampah yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian ada lampiran 4, yaitu dokumentasi kegiatan. Ini adalah kegiatan saat observasi di lingkungan SMA Negeri 1 Kademangan. Kemudian ada juga penyebaran kuesioner dan edukasi kepada beberapa siswa.
dan juga pengumpulan data penelitian.